Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau bahas tentang perbedaan antara Jakarta Notebook dan Jakmall. Jadi masih banyak yang tanya, apa sih perbedaannya sebenarnya antara kedua e-commerce ini? Karena mungkin buat yang baru kenal situs Jakmall pasti kadang heran ya, kenapa ada situs yang hampir mirip yang namanya Jakarta Notebook, tapi secara sistem terlihat sangat beda. Oke, yang pertama saya ceritakan dulu sejarahnya. Jadi ini yang pertama berdiri itu Jakarta Notebook, yaitu kalau dulu itu cuman toko online biasa yang jual, udah dari namanya udah jelas ya, jualan notebook atau laptop. Jadi ini perusahaannya udah ada sejak tahun 99 ya, dia udah jualan online untuk produk-produk elektronik terutama notebook atau laptop. Jadi bisa dibaca di sejarahnya itu. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu ya, dunia e-commerce mulai berkembang. Dulu karena adanya Tokopedia dan Bukalapak yang makin booming, nah makanya Jak ini mengembangkan sistem ya. Jadi mereka buat situs baru yang fokus ke membuat platform untuk jualan online, yaitu mempertemukan pembeli dan penjual atau yang sering kita sebut marketplace. Ya, makanya di tahun 2016 bulan Agustus, Jakarta Notebook ini membuat model usaha baru, yaitu membuat marketplace yang dinamakan Jakmall ini. Nah, makanya untuk perbedaan pertama antara Jakarta Notebook dengan Jakmall ini, pertama ada perbedaannya ada di model bisnis. Jadi untuk Jakarta Notebook setelah adanya Jakmall, sekarang hanya melayani untuk penjualan secara offline atau nggak bisa kirim barang. Tapi kita untuk order bisa secara online. Jadi kalau kita order di Jakarta Notebook, itu kita nggak bisa ngirim barangnya, jadi kita harus ngambil langsung ke tokonya. Ya, makanya di Jakarta Notebook ini punya beberapa cabang ya di kota-kota besar, yang antara lain di Jakarta Barat sampai ke Yogyakarta ini yang terbaru. Jadi kalau kita order di sini, kita harus ngambil barangnya sendiri ke lokasi Jakarta Notebooknya. Atau kalian bisa ngambil pakai Gojek atau Grab, misal kalian lokasinya deket-deket area sana, itu bisa ngambil pakai Gojek. Ya, untuk lokasi tokonya saya yang pernah berkunjung itu ke cabang yang Yogyakarta. Nah, ini karena kebetulan rumah saya dekat dari Jakarta Notebook ya, betul. Saya sempat ke mampir. Nah, kalau kalian order di sini, kalian bisa order langsung di toko, atau kalian bisa juga order secara online. Untuk tokonya itu seperti ini. Jadi dia nggak ada barangnya. Ya, barang cuman dalam ini paketan yang baru datang ya, biasanya taruh depan. Dan di tokonya itu nggak ada display barang. Kita cuman disediakan laptop ini untuk melakukan order secara mandiri. Jadi nanti kalau kita order di sini, ya nanti kita dapat nomor antrian untuk ngambil barangnya di sini. Nah, untuk kalian yang nggak mau datang itu bisa ngambil pakai Gojek atau Grab. Jadi nanti setelah order kalian dapat kode seperti ini, yang namanya kode pickup. Jadi untuk mengambil barang ke sana, kalian harus menunjukkan kode pickup seperti ini. Di sini udah jelas ya, ini diambil di cabang yang mana. Dan misal kalian pakai Gojek, itu kalian tinggal tulis kode pickupnya di bagian catatan saat order, atau kalian bisa chat driver Gojeknya untuk menunjukkan kode pickup. Nanti akan diserahkan barangnya sesuai yang kita pesan. Jadi kalau dilihat di sini, ya misal ini saya order backdrop studio, nanti drivernya akan dapat menerima paket ini. Udah ada detailnya produknya apa dan jumlahnya berapa, itu udah detail. Jadi nanti drivernya nggak bingung. Alangkah baiknya kita tuliskan keterangan untuk produknya juga. Oke, itu untuk model bisnisnya di Jakarta Notebook. Oke, selanjutnya mengenai Jakmall. Untuk Jakmall ini seperti marketplace biasa. Jadi di sini ada berbagai produk dan berbagai toko, ya seperti marketplace pada umumnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Jadi kita bisa order secara online dan kita bisa ngirim barangnya juga dari sini. Dan di Jakmall itu kita bisa dropship juga, ada program affiliate-nya. Kalau di sini istilahnya affiliate. Jadi kita bisa dropship ngambil dari sini. Nah, nanti untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau dropship enak ngambil di Jakmall atau di Jakarta Notebook, nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Terus untuk perbedaan kedua, yaitu antara Jakarta Notebook dan Jakmall, itu perbedaan ada di sellernya atau penjual atau tokonya di sini. Untuk tokonya di Jakmall itu ada macam-macam. Ya, contohnya ini toko yang dari Uji Store, dikirimnya dari Uji Store. Jadi di Jakmall itu ada dua jenis seller. Yang ini seller dari luar Jakmall, terus yang ini adalah seller yang dari Jakmallnya sendiri.
Ya contohnya ini ya, kalau dari Jakmall itu ciri khasnya dia dikirim dari gudang Pick and Go. Jadi sudah saya pernah sampaikan dulu. Jadi gudang Pick and Go ini gudangnya Jakmall. Jadi ini khusus untuk jual produknya Jakmall. Dan semua urusan pengiriman itu berasal dari gudang ini, dari gudang Pick and Go. Ini lokasinya di Jakarta Barat. Dan untuk nama tokonya memang beda-beda. Ya mungkin karena ini sebagai toko dummy aja. Jadi setiap kategori di Jakmall itu tokonya beda-beda. Ya, misal ini ya, untuk produk kaktus ini dijual oleh toko yang namanya Home Solution, tapi ini tetap sama ya, toko dari Jakmall karena ini dikirim dari Pick and Go. Beda lagi untuk produk yang aksesoris kamera seperti ini. Ini tokonya namanya Bajuju, dibikin beda. Terus tapi ini tetap sama, dia produknya dari Jakmall juga karena dikirim dari Pick and Go. Nah, sedangkan di Jakarta Notebook itu semua produk yang ada di Jakarta Notebook itu produk dari Pick and Go. Ya, jadi semua produk yang dijual di Jakarta Notebook ini semua produknya Jakmall yang dikirim dari Pick and Go. Ya, kenapa mereka bikin dua seperti ini? Ya mungkin untuk Jakarta Notebook ini difokuskan untuk penjualan secara offline. Jadi kan ada beberapa zaman sekarang ya, walaupun online itu tetap ada orang yang mantap beli secara offline. Dan untuk Jakarta Notebook ini juga difokuskan untuk order secara grosir, terutama buat yang melayani para reseller. Sedangkan di Jakmall itu lebih ke retail eceran secara online. Nah, untuk soal harga antara Jakmall dan Jakarta Notebook itu sama. Ya, misal untuk produk kaktus humidifier ini di Jakmall juga 107, kalau di Jakarta Notebook juga 107, 100. Dan untuk stok ya, untuk stok tuh di Jakmall maupun di Jakarta Notebook itu tidak menunjukkan jumlah stok. Jadi kalau stoknya masih di atas 5 itu ditulis stok tersedia. Di Jakarta Notebook juga seperti itu. Nah, beda kalau stoknya tinggal dikit ya. Misal stok tinggal 5 itu nanti ada keterangannya di sini stok sisa 5 gitu. Nah, kenapa mereka menerapkan seperti ini? Tujuannya biar nggak ada aksi borong. Jadi misal ada orang yang misal ditunjukkan stoknya tinggal 10, pasti akan ada reseller yang akan borong. Ya karena di sini kan Jakmall memang menerima reseller atau dropshipper. Jadi untuk menghindari monopoli atau monopoli stok, ya makanya mereka tidak menampilkan untuk stoknya secara detail. Dan kalau di Jakarta Notebook itu kita ditunjukkan juga untuk stok di kota lain. Ya misal ini hanya tersedia online atau COD. Jadi kita cuma bisa beli hanya di Jakmall. Sedangkan untuk di toko cabang ini jumlahnya stoknya kosong. Jadi kita cuma bisa order di Jakmall. Terus perbedaan selanjutnya ada di bagian fitur. Kalau di Jakmall itu fiturnya lengkap. Nah, bisa kita lihat di sini untuk di Jakmall itu ada fitur untuk afiliasi atau untuk dropship. Jadi kita bisa ngambil barang dari sini pakai resi otomatis. Tapi untuk di Jakmall ini baru bisa resi JNT yang cashless dan tidak bisa untuk JNT lainnya yang seperti COD dan lain-lain nggak bisa. Jadi untuk marketplace yang bisa JNT-nya ini baru Bukalapak sama Shopee. Ya karena untuk resi Tokopedia itu beda ya formatnya. Untuk di Jakmall belum bisa, jadi cuman bisa untuk di Bukalapak sama Shopee. Kalau resi di Bukalapak kan JP berapa itu, dan untuk di Shopee JP. Nah, sedangkan untuk di Tokopedia TJNT itu belum bisa support sama Jakmall. Oke, terus di Jakmall juga ada fitur inventory. Kalau di menu inventory ini fungsinya seperti notif aja. Jadi untuk barang yang stoknya habis atau udah mau habis akan muncul di sini. Dan misalnya di stok juga ada infonya. Tapi tetap tidak menampilkan untuk jumlah produknya ya. Jadi cuman sebatas untuk pemberitahuan kalau stoknya mau habis atau stok habis. Tidak secara detail untuk jumlahnya. Oke, itu tadi untuk beberapa perbedaan di Jakmall dan Jakarta Notebook. Nah, untuk buat yang tanya untuk dropship enak pakai yang Jakmall atau Jakarta Notebook, kalau saya sendiri mending pakai keduanya. Alasan kepakai keduanya yaitu soal stok. Jadi kadang contoh kasusnya seperti ini ya. Untuk produk ini yang ukuran S, untuk di Jakmall stoknya udah habis. Sedangkan di Jakarta Notebook untuk di beberapa cabang itu stoknya masih. Ini contohnya yang ready ada di Yogyakarta, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Bandung. Ini stoknya masih ready. Jadi kalau di Jakmall habis, kita bisa ngambil dari cabang Jakarta Notebook. Ya, jadi untuk kalian yang jual di marketplace itu bisa mengurangi untuk tingkat penolakan. Jadi kalau kadang memang perputarannya di Jakmall itu cepat ya. Tapi untuk di beberapa cabang itu stoknya masih, makanya kita bisa ngambil
di cabang. Nah, untuk cara transaksinya itu sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu kita bisa pakai jasa gudang online. Jadi kita bisa milih ya, untuk di kredibel itu kita bisa pakai jasa gudang online. Jadi kita bisa pilih untuk gudangnya. Jadi di Jakarta Notebook itu ada beberapa cabang. Untuk di Jakarta itu udah ada 2 cabang, Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Jadi untuk pakai gudang kredibel, kalian tinggal pilih gudang yang lokasinya berdekatan. Untuk lokasinya seperti contohnya ini di Jakarta Barat ya. Jadi kita pilih gudang yang paling dekat sama lokasi toko Jakarta Notebook yang di Jakarta Barat. Contohnya ini di cabang Jakarta Notebook yang Jakarta Barat, ini lokasinya di Ruko Garden Shopping Arcade nomor 8E3. Ini kita bisa lihat untuk lokasinya dengan klik di Google Maps. Untuk lokasi Jakarta Notebook yang di cabang Jakarta Barat ini ada di sini. Nah, untuk gudangnya kalian bisa pilih ya. Tadi untuk lokasi cabang Jakarta Notebook yang Jakarta Barat ada di sini. Jadi kalian bisa pilih gudang antara ini JB Warehouse, atau bisa pakai yang sebelahnya yang AGM. Jadi untuk ongkos kirim ke sini juga murah ya. Kalau kalian pakai Gojek itu paling sekitar 9.000, paling mahalnya itu 12.000 kalau pas jam sibuk. Nah, misal untuk cabang lainnya, misal kalian pengen ngambil di Jakarta Utara, kalian tinggal cari aja juga di gudang yang di area Jakarta Utara. Untuk yang Jakarta Utara, ini lokasinya ada di Gading ya, Jakarta, tepatnya di Jalan Boulevard. Untuk Jakarta Utara saya pakai yang PGS. Lokasinya itu udah berdekatan. Jadi kalau ini lokasi Jakarta Notebook yang cabang Jakarta Utara, nah untuk gudangnya lokasinya di sini. Saya pakai yang PGS, jadi untuk kesini juga murah, cuman sekitar 9.000 untuk pakai Gojek. Jadi kalau kalian mau jualan ambil profit 20.000, tetap bisa cuan, karena ongkos kirim Gojeknya cuma sekitar 9.000-an, jadi lebih hitungannya masih murah lah. Dan untuk cara ordernya ya gampang, kita tinggal order seperti biasa tadi. Untuk ordernya di Jakarta Notebook kalian tinggal klik add to cart. Nah, selanjutnya kalian nggak perlu ngisi alamat, karena di Jakarta Notebook itu tidak melayani pengiriman, jadi kita harus ngambil barangnya langsung. Sebenarnya kalian bisa order secara online dan dikirim ya, selama untuk cabang di Jakmall-nya masih ada, jadi kalian bisa order pribadi ini ya. Ini karena di Jakmall stoknya masih tersedia. Nah, jika ini di Jakmall kosong, maka ini tidak bisa aktif dan kalian harus pilih metode yang pick up in store. Maksudnya ini ngambil di cabang Jakarta Notebook yang sesuai cabangnya. Misalnya Jakarta Utara yang hanya tersedia di Jakarta Utara. Nah, untuk COD juga bisa, tapi untuk biayanya cukup tinggi ya. Ini bisa sampai 20.000 dihitung per 5 kilo. Jadi emang biayanya agak lebih mahal kalau kita ngirim dari Jakarta Notebook pakai jasa kirim yang pakai layanan dari COD Jakarta Notebook. Ya, makanya untuk yang lebih murah biasanya saya ambil sendiri langsung di cabang, tinggal pilih yang pick up in store. Terus selanjutnya saya tinggal order driver secara pribadi, jadi bukan pihak Jakarta Notebook yang order. Jadi saya order driver melalui Grab atau Gojek. Saya ambil untuk di cabang, kalau ini saya ambil di Jakarta Utara. Untuk poin pick up-nya ambil di alamatnya di Jakarta Notebook yang cabang Jakarta Utara. Terus untuk tujuannya saya arahkan langsung ke gudang. Nah, untuk order ini kalian tinggal pakai aplikasi Gojek atau Grab, atau yang kalau pakai desktop pakai Gosen Portal itu juga bisa. Nanti tinggal kita kasih catatan untuk kode pickupnya saat order driver. Jadi nanti drivernya udah ngerti. Biasanya kan driver itu nongkrong di satu tempat ya. Jadi mereka sering ngambil barang dari Jakmall. Mereka udah paham kalau kita kasih kode pickup ini. Mereka tahu untuk proses pengambilannya di Jakarta Notebook. Kalau enggak ya kita kasih arahan. Cuman suruh nunjukin kode booking ini, nanti akan diambilkan oleh petugasnya. Oke, terus untuk di gudang kita tinggal bikin transaksi untuk inbound, yaitu untuk produk masuk, untuk penambahan stok seperti biasa. Jadi tetap seperti kita ngirim barang kalau order dari marketplace atau dari supplier langsung. Oke, itu tadi untuk review tentang perbedaan antara Jakarta Notebook sama Jakmall. Ya, semoga ada pencerahan buat kalian yang udah nyimak video ini. Silahkan subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.